bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. But there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Trapped in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Kita bahas pertama yaitu masa pemerintahan. Era reformasi atau era fase-fase Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Latar belakang terjadinya erupsi krisis visi Asia menyebabkan ekonomi Indonesia melayang. Misalnya kondisi masyarakat Indonesia terhadap perintah pimpinan serta tinggi saat itu terjadinya erupsi besar yang dilakukan berbagai gerak di wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan kematian 4 mahasiswa. Kemudian sehari setelah itu pun Mulus hampir selalu di bawah tekanan yang maupun luar memilih untuk jabatan pada 21 Mei 1998 pengganti Soeharto. Formasi adalah setelah pengunduran diri Soeharto, wakil presiden B.J. Habibie sebagai presiden dan melakukan berbagai formasi. Februari 1999 masalah undang-undang politik yang mencabut jumlah partai politik. Sebelum pada masa Soeharto hanya 3 perpul yang tidak Pancasila ya, politik bermunculan dan 48. Pergantian Soeharto pertama di era reformasi adalah 1. Presidenan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Setelah pengunduran diri Soeharto, wakil presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintah Habibie mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Setelah masa demokrasi Indonesia dijalankan oleh 2 Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Pada 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah Kabinet Koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Partai Demokrat Indonesia Berjuang atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Perwakilan non-partisan militer atau TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah menghapuskan Kementerian Penerangan Senjata Utama Orde Baru untuk mengendalikan media dan membubarkan Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid dilanjutkan oleh masa 3 Presidenan Megawati 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, Soekarno Putri pendiri Indonesia sekaligus Presiden pertama Soekarno, proses reformasi birokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Setelah masa Presidenan Megawati dilanjut oleh masa 4
Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilu. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias pada tahun 2006. Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Indonesia juga mengalami wabah flu dan sumberan lumpur Sidoarjo pada tahun 2007, banjir. Setelah masa kepemimpinan SBY dilanjutkan oleh masa 5 kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2024, yaitu presiden kita sekarang. Presiden Joko Widodo menjabat selama 10 tahun. Jabatan Pak Jokowi akan berakhir pada tahun yaitu 2024 dan akan digantikan antara 3 paslon yaitu Bapak Anies Baswedan dan wakilnya yaitu Caimin, Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya anak Presiden Jokowi sendiri yaitu Gibran Rakabuming, Bapak Ganjar Pranowo dan wakilnya Bapak Mahfud. 2014 Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala atau yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang dalam kampanye pemilu 2014. Jokowi berjanji akan meningkatkan kebutuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada kepolisian politiknya. Meski janji tersebut belum terjadi pada masa pemerintahnya, ia mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Setelah kita membahas masa pemerintahan dan masa periode selanjutnya, kita membahas peristiwa penting era reformasi. Nah, kalian tahu nggak sih era reformasi itu memiliki peristiwa penting? Yang pertama yaitu peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti adalah penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa dan melukai puluhan lainnya. Peristiwa ini memicu kemarahan masyarakat dan memperluas gerakan reformasi. Selanjutnya yang kedua, kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah serangkaian kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai kota di Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan ini ditandai dengan pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap etnis Tionghoa dan non-Muslim. Kerusuhan ini mengakibatkan lebih dari 1.000 orang tewas dan kerugian materi mencapai triliunan rupiah. Yang ketiga yaitu pendudukan gedung MPR atau DPR. Pendudukan gedung MPR atau DPR adalah aksi demokratisasi mahasiswa yang menduduki gedung MPR atau DPR pada tanggal 18 sampai 21 Mei 1998. Aksi ini bertujuan untuk menekan anggota MPR atau DPR agar mengeluarkan rekomendasi untuk mengakhiri pemerintahan Soeharto. Aksi ini juga mendesak agar dilakukan amandemen UUD 1945, pencabutan duifungsi ABRI, pemberantasan korupsi, dan pembebasan tahanan politik. Selanjutnya yang keempat, pengunduran diri Presiden Soeharto. Pengunduran diri Presiden Soeharto adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak termasuk Wakil Presiden B.J. Habibie dan Panglima ABRI Wiranto, Soeharto akhirnya menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI kedua dalam sebuah pidato televisi. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal era reformasi. Yang kelima yaitu pemerintahan B.J. Habibie.
Pemerintahan B.J. Habibie adalah pemerintahan transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga sejak tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pemerintahan ini dikenal sebagai Kabinet Reformasi Pembangunan yang melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan krisis ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia. Yang keenam, Pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pemilihan umum pertama yang dilakukan pada era reformasi. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang berkompetisi untuk mendapatkan kursi di DPR, DPRD, dan MPR. Pemilu ini berlangsung pada tanggal 7 Juni 1999 dengan tingkat partisipasi mencapai 93,3%. Hasil pemilu ini menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri memperoleh suara terbanyak yaitu 33,7%, diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dengan 12,6% dan Partai Amanat Nasional PAN yang dipimpin oleh Amin Rais dengan 7,1%. Akhir periode era reformasi. Pengamat hukum dari Universitas Riau, Dr. Edianto Effendi mengatakan, secara umum reformasi sudah berjalan, namun belum sempurna karena masih banyak juga yang sebenarnya tidak diinginkan. Reformasi belum sempurna, ditandai dengan banyak agenda reformasi yang melenceng dari spirit perlawanan terhadap Orde Baru. Era reformasi yang ditandai dengan pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa 32 tahun. Menurut dia, terlepas dari kekurangannya, tuntutan dari makna reformasi itu dari sisi positif reformasi yaitu kebebasan pers, jaminan menyampaikan pendapat, tegaknya hukum sudah berjalan, meningkatnya budaya hukum, kebutuhan akan kepastian hukum. Ia mengatakan secara umum 6 agenda reformasi sudah dilaksanakan, namun kualitas pelaksanaannya tentu masih banyak kekurangan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 45 sudah dimandatkan khususnya yang terpenting tentang masa jabatan presiden, pelindungan HAM. Yang lain rasanya tidak terlalu prinsip. Fungsi ABRI pun sudah dihapuskan, walaupun kenyataannya masyarakat masih membutuhkan sosok militer dalam mengisi jabatan politik. Contoh gubernur, bupati, dan menteri, bahkan presiden dari militer. Ia memandang secara sistem tidak ada lagi militer aktif yang duduk di pemerintahan dan parlemen atau BUMN. Pemberantasan KKN sudah dilaksanakan walaupun tentu saja masih ada kekurangan di sana sini seperti tebang pilih kasus. Supremasi hukum secara umum sudah dilaksanakan